Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Winarti. Saya dari kelas 11 DKP 2. Dan di sini saya akan menjelaskan 5 penjelasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian billboard, spanduk, poster, dan umbul-umbul. Dan kedua, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud logo. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan apa perbedaan logotip dan logogram. Keempat, saya akan menjelaskan unsur-unsur pembentukan logo. Dan yang kelima, saya akan menjelaskan pengertian iklan. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian billboard. Billboard adalah bentuk poster dengan ukuran yang cukup besar dan diletakkan di tempat yang tinggi, tentunya yang ramai dilalui orang. Yang kedua, saya akan menjelaskan poster. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang menurut komposisi, gambar, dan huruf di atas kertas berukuran besar atau kecilnya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan spanduk. Spanduk adalah sebuah kain lentang yang berisi propaganda, slogan, atau juga berita yang perlu diketahui oleh umum. Keempat, saya akan menjelaskan tentang umbul-umbul. Umbul-umbul adalah bendera beraneka warna yang dipasang memanjang ke atas dan meruncing pada ujungnya. Dipasang untuk memeriahkan suasana serta menarik perhatian banyak orang. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan logo. Logo adalah gambar dengan suatu arti, bisa berupa lukisan, sketsa, ataupun tulisan saja. Logo berperan untuk mewakili identitas pihak tertentu, entah itu bisnis, perusahaan, organisasi, negara, daerah, produk, atau lain sebagainya. Dan ketika melihat gambar tersebut, maka masyarakat akan tertuju pada satu hal dan akan terus diingat selamanya, tanpa menyantumkan visi, misi, deskripsi, atau penjelasan apapun. Maka orang-orang akan langsung mengetahui tentang pemilik logo tersebut. Yang ketiga, saya akan menjelaskan perbedaan logotip dan logogram. Logotip adalah suatu identitas visual yang berupa simbol, terus gambar atau tulisan yang mewakili dan menggambarkan ciri-ciri sesuatu, baik itu barang, lembaga, perusahaan, instansi, ataupun website. Pada awalnya, logo lebih dikenal dengan sebutan logotip yang bermula pada tahun 1810 sampai 1840. Yang awalnya berupa sebuah tulisan nama yang didesain secara khusus dengan teknik tertentu atau menggunakan jenis huruf tertentu. Jadi kesimpulan dari logotip adalah elemen tulisan saja, tapi lain halnya dengan logogram. Contohnya seperti logotip Coca-Cola pada tahun 1885. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah logogram. Logogram adalah elemen gambar simbol dalam sebuah logo, biasanya berupa simbol angka atau simbol matematika yang disisipkan pada suatu teks logo yang berfungsi memberikan varian atau untuk mempersingkat sebuah penulisan, sebuah kata. Tapi banyak yang menduga logogram adalah suatu gambar dalam logo, namun sebenarnya logogram juga sering disebut dengan ideogram, yang berarti simbol yang mewakili semua ide atau arti. Gambar yang berupa logo tersebut biasanya disebut dengan istilah picture marks, sementara tulisannya lettermark. Keempat, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur pembentukan logo. Elemen estetis pembentukan logo. Sebagian dari perencanaan cover identity design, logo ibarat sebagai tubuh yang mampu mengutarakan isi hati produk atau perusahaan. Dari sisi pemasaran, logo mempunyai fungsi identitas yang membedakan sebuah produk dengan produk lainnya.
itu tak lepas dari hakikat logo itu sendiri sebagai sebuah karya seni rupa yang biasanya berupa dwimarta atau dua dimensi atau trimarta tiga dimensi. Sebagai karya seni rupa, bentuk logo tidak lepas dari elemen-elemen seni rupa dasar yang membentuk seperti garis, bentuk, ruang, warna, tipografi, dan lain-lainnya. Dan yang kelima, saya akan menjelaskan tentang pengertian iklan. Iklan dalam bahasa Indonesia lebih formalnya pariwara. Pariwara adalah segala bentuk pesan promosi benda seperti barang, jasa, barang jadi, produk jadi, dan ide yang disampaikan melalui media. Komponen lainnya dari promosi termasuk publikasi, hubungan masyarakat, penjualan, dan promosi penjualan. Dengan biaya sponsor yang ditunjukkan kepada ke sebagian masyarakat, manajemen pemasaran melihat iklan tersebut sebagai bagian dari strategi promosi secara keseluruhan. Komponen lainnya dari promosi termasuk publikasi, hubungan masyarakat, penjualan, dan promosi penjualan. Nah, adapun iklan penawaran. Iklan penawaran merupakan jenis-jenis tawaran akan barang atau jasa seperti barang. Contoh barang misalkan menawarkan sepatu, tas, kosmetik, barang elektronik, seperti itulah. Nah, yang terakhir, iklan pengumuman atau pemberitahuan. Iklan ini bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat, dan yang isinya adalah pemberitahuan seperti event, iklan, berita duka cita, dan lain-lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.